Teman-teman, inilah kehancuran saham-saham teknologi. Kira-kira masih ada harapan nggak ya di sektor teknologi? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tune. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan langsung saja membahas ya fenomena yang baru terjadi di mana berbagai saham teknologi itu berguguran. Mau itu di indeks Amerika sampai di indeks Indonesia itu rata-rata koreksi sangat dalam. Nah, apakah masih ada harapan nih ke depannya untuk sektor teknologi? Yuk langsung saja kita mulai video hari ini. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to EJ Invest ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di ejinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman jangan lupa juga setiap hari Minggu jam 8 malam kita selalu adakan Clubhouse bersama EJ Invest ya. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan komunitas EJ Invest, pastikan hubungi admin di Telegram @EJInvestAdmin ya. Saya ada cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Jadi teman-teman, di Desember ini kita sedang menunggu ya hasil dari FOMC meeting pada Desember 13-14 dan ini sisa 2-3 hari lagi. Jadi pastikan teman-teman itu tidak terburu-buru belanja saham sebelum kita tahu hasilnya seperti apa. Untuk sementara ini market sudah price in di 50 basis point. Jadi harapannya ya The Fed menaikin hanya sampai 50 basis point. Tapi kalau nanti The Fed menaikin 75 basis point, maka di situ akan terjadi tekanan lebih dalam lagi di dalam indeks secara keseluruhan. Nah, jadi teman-teman pertanyaan selanjutnya adalah apakah teknologi ini sudah selesai ya? Coba kita lihat, ini ada saham Amazon yang di Amerika ya, bahwa 1 tahun terakhir ini minus 48%. Ya. Dan berikutnya ada Meta Platform yaitu Facebook. Teman-teman bisa lihat 1 tahun terakhir mereka mengalami koreksi minus 64%. Coba kita lanjut. Microsoft 1 tahun terakhir telah mengalami koreksi sebesar minus 28%. Dan Netflix itu 1 tahun terakhir minus 47%. Ini adalah saham-saham teknologi yang besar sekali ya di Amerika. Tapi mereka koreksi juga secara sangat masif. Dan ada Tesla nih teman-teman, ini adalah saham yang di tahun 2020 itu sangat diagungkan ya. Tetapi di tahun ini mereka mengalami koreksi minus 47%. Ini besar sekali. Dan Apple nih teman-teman, salah satu saham yang disukai oleh Warren Buffett, itu 1 tahun terakhir ini terjadi koreksi sebesar 20%. Bayangin ya, kita lihat berbagai saham teknologi ini berguguran dan koreksinya nggak tanggung-tanggung. Nah sekarang yang paling horor yaitu adalah saham Goto ya teman-teman. Ini terjadi di IHSG nih, bukan di Amerika. Nah 1 tahun terakhir saham Goto ini mengalami koreksi 75%. Dan yang bikin lebih horor lagi adalah keadaan sekarang pada saat video ini dibuat. Itu antrian di ARB itu sangat masif ya. Begitu banyak orang yang ingin profit taking sehingga yang ngantri ARB itu ada jutaan lot untuk berjualan. Nah jadi teman-teman, kita tidak tahu nih apakah Goto ini akan terus turun sampai ke 50. Nah pertanyaan teman-teman, apakah teknologi ini sudah berakhir? Karena begitu banyak saham-saham teknologi yang berguguran. Bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di Amerika. Mungkin banyak investor retail yang sudah mulai berpikir ya, apakah teknologi ini sudah mencapai ujungnya ya, sudah selesai. Sekarang coba kita pelajari historinya terlebih dahulu ya. Ingat nggak teman-teman, pada tahun 2000 itu pernah terjadi yang namanya tech stock bubble. Pada saat itu saham-saham teknologi itu banyak sekali yang melakukan spekulasi sehingga sahamnya itu rally begitu kencangnya. Tetapi every bubble eventually burst ya. Setiap bubble itu akhirnya ada masa meledaknya. Nah, jadi pada tahun 2000 sampai tahun 2020 itu saham-saham teknologi berguguran juga dengan sangat dalam sehingga banyak sekali investor yang terlambat masuk atau FOMO masuknya itu mengalami kerugian yang sangat masif. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Ini adalah Nasdaq yang dimana terdiri dari berbagai saham teknologi. Pada saat 98 Oktober itu kan Nasdaq hanya di kisaran 1396. Ini sebuah indeks ya teman-teman. Bayangin hanya dalam waktu 18 bulan itu mereka naik sampai 5026. Bayangin ini sebuah indeks bisa naik 360% hanya dalam waktu 18 bulan. Inilah yang disebut sebagai FOMO ini, apapun yang dibeli sepertinya cuan kalau indeks naik sampai 360%. Nah sekarang teman-teman coba kita lihat selanjutnya. Pada saat mereka mencapai puncaknya 5026 itu ya, itu mereka koreksi sampai sisa 1127. Lebih rendah dibanding harga sebelumnya di tahun 2008 ya, sebelum mereka rally. Jadi kebayang ya, pada saat bubble itu burst, banyak sekali retail yang akhirnya juga FOMO keluar ya. Cut loss terus sampai akhirnya di 1100 juga masih ada yang jual dan akhirnya banyak sekali yang rugi. Ini bayangin siapapun yang belanja di sini itu pasti akhirnya rugi dan pasti secara mental nggak tahan. Kalau lihat mereka beli yang dari 3000, 2000 sisa 1127 ya. Dan itu terjadi dalam waktu juga 18 bulan koreksinya.
Ya teman-teman, nah sekarang coba kita lihat ya di tahun 2020 sebenarnya kita di Indonesia mengalami similar to teknologi bubble ya. Maksudnya apa? Coba kita pelajari. Bank Jago itu pada tahun 2020 ya pada saat COVID itu sempat naik sampai 2.500% ya hanya dalam waktu ya kurang dari 2 tahun. Kebayang nggak ya sebuah saham naik 2.000%? Lanjut ya teman-teman, kita lihat BBHI itu naiknya 25.000%. Luar biasa sekali ya, yang hanya berapa ratus perak bisa sampai ribuan, habis RI ribuan lagi, dan itu sangat-sangat fantastis sampai kenaikannya itu 25.000% ya, tidak lebih dari 2 tahun teman-teman. Nah sekarang kita lanjut lagi di tahun 2020 pada saat COVID itu agro ya naik sebesar 2.500%. Dan ada saham MTEK itu juga naik sebanyak 463%. Ini semua masif sekali ya kenaikannya. Dan berikutnya ada MPPA teman-teman naiknya 1.500% ya pada saat tahun 2020. Dan ada Mari, di mana juga kenaikannya sebanyak 1.000%. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi list saham teknologi-teknologi yang naiknya itu ribuan persen hanya dalam waktu belasan bulan ya, 1 tahun lebih. Nah ini yang bisa kita sebut sebagai tech bubble. Kenapa? Karena orang nggak ngerti. Lalu pada saat COVID itu banyak sekali yang bahas tentang teknologi. Maka ramai sekali retail yang HK dan FOMO dan akhirnya saham berterbangan. Tapi setelah itu FOMO sudah selesai, euforia sudah berakhir, maka semua investor yang mulai profit taking, retail-retail lah yang menjadi korban-korbannya. Nah sekarang coba kita lihat ya teman-teman. Pada saat Nasdaq itu mengalami koreksi sampai di titik terendahnya 1.100. Sebenarnya eventually itu dalam waktu 13 tahun ya. Mereka mulai recover lagi ya sampai kembali ke titik 5.000. Yes, memang sangat lama ya recovernya, butuh sampai 13 tahun. Tetapi itu penyebabnya karena euforianya itu terlalu masif ya. Di mana sebuah indeks itu bisa naik sebesar 360%. Jadi when the bubble burst, yaitu butuh waktu supaya retail kembali atau investor-investor itu kembali masuk secara realistis ya, bukan secara euforia. Nah, sekarang teman-teman coba kita lihat IHSG ya. Ini kita pada saat COVID atau market crash di Maret 2020 itu ya, itu bayangin indeks kita mencapai 3.993. Itu rendah banget dan ini panic selling yang sangat-sangat masif ya. Nah, tetapi setelah itu dalam waktu 1 tahun lebih, market kita sempat mencapai all time high di 7.300. Berarti kenaikannya adalah 83%. Ini tidak seberapa kalau kita bandingin dengan market bubble.com waktu di tahun 2000 ya. Dan sekarang teman-teman kita bisa melihat ya bahwa indeks kita mengalami sell off yang cukup masif ya, tajam sekali. Dan kalau misalkan panic selling terus berlanjut, bisa saja IHSG balik ke area 6.300 ya, area di mana sebelum crash terjadi. Nah, jadi teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari historical moment ini? Jika sebuah harga saham naik, kita harus tahu nih, apa yang menyebabkan saham itu naik? Di dot-com bubble tahun 2000, itu banyak spekulator yang hambur-hamburin uang di teknologi stok. Ya, mereka itu ibaratnya spekulasi membelanja saham-saham teknologi. Karena pada saat itu masih very new ya, masih fresh dan orang itu melihat sangat menjanjikan. Sehingga begitu banyak trader atau investor yang spekulasi buy di saham-saham teknologi dan akhirnya pergerakan saham-saham teknologi itu naiknya dengan sangat-sangat cepat ya. Teman-teman bisa lihat tadi indeksnya itu rally-nya begitu kencang, hanya dalam berapa belas bulan indeks Nasdaq itu naik 360%. Nah, tetapi ingat, every bubble itu burst ya. Ada eranya bubble itu membesar dan ada eranya bubble itu burst. Nah, pada saat bubble burst itu retail-retail ya pasti semuanya exit dari market dengan terburu-buru juga. Akhirnya panic selling terjadi dan indeks longsor dengan sangat cepat. Nah, jadi teman-teman, kalau yang menggerakkan itu euforia FOMO buy, berarti pada saat market mulai turun, yaitu pasti akan ada FOMO sell. Makanya kalau market itu naiknya cepat, biasa koreksinya itu juga sangat-sangat cepat. Dan itulah yang terjadi di teknologi stok Indonesia ya. Banyak sekali saham-saham yang tadi saya tunjukkan seperti Arto, Agro, dan seterusnya itu mereka masuki euphoric moments. Nah, kenapa di tahun 2020 itu bisa ada yang namanya euphoric moment untuk teknologi stok? Coba teman-teman ingat ya, waktu itu COVID, banyak orang di rumah nggak ngerti apa-apa, tetapi mulai terjadi revolusionary teknologi ya. Mulai ada Zoom meeting dan seterusnya. Lalu ada transisi nih, seperti bank digital, semua serba digital ya, seperti Zoom meeting. Lalu yang ketiga, era unicorn yang lagi digitalisasi ya teman-teman. Bisa lihat perusahaan A, B, sampai Z itu semua digitalisasi. Jadi di media itu digital dan itu dikaitkan dengan teknologi. Nah, akibatnya apa teman-teman? Harga di pasar yang naik begitu cepat karena orang FOMO ya, belanja saham-saham teknologi naiknya cepat. Kenapa? Bayangin sebuah saham naik sampai ratusan sampai ribuan persen hanya dalam waktu 1 tahun lebih. Nah, dan waktu itu keadaan di market juga banyak retail yang nganggur ya, kerjaan
semuanya lagi on hold ya karena COVID, semua dirumahkan. Jadi mereka lihat saham seperti itu bisa mendapatkan uang yang cepat, ya mereka spekulasi, bayangkan spekulator seperti di .com bubble tersebut. Akhirnya apa ya, saham naik secara tidak make sense lagi, sudah irasional, semuanya lebih ke FOMO. Dan sekarang di tahun 2022 ini mulailah market sadar bahwa valuasi itu tidak layak setinggi itu dan mulai profit taking dan akhirnya banyak saham-saham digital yang mulai berguguran. Nah, disitulah mulai pecah bubble teknologi di Indonesia. Nah, sekarang coba teman-teman kita kembali lagi lihat ya, pada saat bubble pecah itu kan indeks longsor dari 5.000 sampai 1.100-an. Nah, tetapi teman-teman ingat ya, di 13 tahun kemudian indeksnya itu naik secara konsisten perlahan-lahan ya. Jadi teman-teman jangan sampai teman-teman itu sell-nya nanti di pucuk bawah lalu teman-teman trauma ya kan dari market dan akhirnya teman-teman hanya melihat pada saat market mulai recover, atau jangan sampai teman-teman nanti mereka sudah mendekati all time high lagi baru teman-teman entry the market. Nah, ini kesalahan yang paling fatal yang dilakukan oleh retail. Jadi kalau nanti pada saat mulai fear itu berlanjut ya, di mana kita nggak tahu nih ISG akan turun sampai di mana, ya tenang-tenang saja. Selama teman-teman cashnya masih ada, money management bagus, teman-teman justru gunakan kesempatan itu untuk belanja saham-saham yang menarik dan fundamentalnya itu bertumbuh. Sehingga kita lihat nanti 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau bahkan 10 tahun lagi, itu mereka sekali recover bisa mendapatkan return yang sangat masif. Nah, pada saat Nasdaq mencapai 5.000 ya, mereka telah recover keseluruhan harganya dari tertinggi pada saat bubble itu terbentuk. Mereka itu hanya koreksi sekitar 500 poin dan setelah itu rally-nya kenceng sekali sampai 7.000 lebih. Bayangin kalau teman-teman tidak ada posisi di saham dan cuma suffer losses dan akhirnya exit. Berarti kerugian yang teman-teman dapatkan itu sangat masif karena teman-teman justru tidak kembali regain pada saat market mulai recover. Jadi ya pastikan teman-teman pada saat indeks itu atau harga saham itu berguguran, yang berfundamentalnya bertumbuh ya atau potensi membaik di kemudian hari ya teman-teman justru nambah bobot supaya nanti pada saat harga sahamnya recover teman-teman bisa kebagian cuan. Oke? Selanjutnya kita coba lihat indeks IHSG teman-teman. Pada saat crash, yes, itu sampai 3.000 lebih, 4.000. Indeks begitu rendah ya. Lalu kita mengalami euphoric moment di 2020 ya, apalagi dipimpin oleh teknologi stok kan. Dan sekarang di mana kita bisa melihat banyak investor sudah mulai merealisasikan profit mereka. Dan bar seperti ini ya, lancip ke bawah ini menunjukkan sementara ini memang ada panic selling. Nah, kalau memang panic selling ini berlanjut bisa saja ke 6.500 ya, atau bisa saja ke level 6.300-an, 6.200 ya, di mana ini adalah area pada saat IHSG itu keadaannya normal ya sebelum terjadi crash. Nah, kita nggak tahu apakah asing akan terus profit taking atau tidak. Tetapi yang perlu kita tahu adalah teman-teman jika indeks kita jebol sampai di 6.000 itu bukannya justru teman-teman panik ya di sini ya. Teman-teman cari posisi saham-saham yang menarik yang dimana ada potensi untuk bertumbuh. Disitulah teman-teman menambahkan bobot. Ingat, Amrik aja waktu itu sudah terjadi crash yang sangat terpuruk lah ibaratnya ya. 5.000 balik ke 1.000. Itu eventually recover kembali ke 5.000 bahkan sampai 7.000. Jadi kalau teman-teman yang panik selling dan akhirnya tidak belanja di IHSG, nanti kalau 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan IHSG tembus 7.000, 8.000 dan 9.000, teman-teman sudah kelewatan kesempatan untuk mendapatkan cuan yang banyak di IHSG. Oke, nah ini video minggu lalu sampai video yang sekarang itu GoTo ternyata masih ARB, nggak berhenti dan saya tidak tahu ya sampai kapan GoTo ini akan ARB. Nah, sebenarnya kalau sebuah saham yang terjadi ARB seperti ini biasanya itu bisa disuspend, tetapi tidak tahu ya kenapa GoTo itu masih belum terjadi suspension dan sahamnya terus menukik ke bawah. Nah, ini kita tidak tahu nih pertimbangannya apa di dalam mekanisme saham GoTo ini. Coba kita lihat ya. Bayangin GoTo itu udah dari IPO longsor, reboundnya cuma mencapai atau mendekati harga IPO. Setelah itu longsornya nggak karu-karuan dan bahkan 1 minggu terakhir ini cuma sebaris. Artinya apa? Ini ARB-nya ini full dan masih sangat banyak. Bahkan volume yang terjadi ini masih kecil sekali. Kenapa? Karena saking banyaknya yang ngantri jualan dan tidak ada yang beli. Akhirnya rontok tanpa henti, volumenya juga masih kecil. Jadi ya teman-teman, investor yang ada di GoTo ini sekarang pasti lagi khawatir ya, was-was sekali. Lihat, bayangin, apalagi yang beli IPO nggak sempat jual, mikirnya bakal rebound, tapi sekarang malah sisa 93 perak.
ya ini cukup memprihatinkan sih sebenarnya. Hopefully teman-teman tidak banyak yang terjebak di saham GoTo. Nah sekarang teman-teman, ini ada misteri lagi nih yang terjadi di GoTo. Di broker summary Jumat kemarin teman-teman di pasar nego ternyata ada pembelanjaan dari KI ya di average 326. Nah mungkin banyak retail yang bertanya, ini kenapa nih ada orang yang belanja di harga 326? Padahal marketnya aja cuma di 93. Ngapain mereka kayak ibaratnya beli mahal-mahal ya? Nah ini saya mencoba untuk menjelaskan sedikit ya. Di IHSG atau di Indonesia itu sebenarnya kita bisa pindah sekuritas ya. Dimana misalkan teman-teman mempunyai saham GoTo nih di sekuritas YP contoh. Itu kalau kita mau pindahin ke sekuritas AZ bisa. Dan kalau kita melakukan pemindahan seperti itu tidak muncul di broker summary. Oke, ini kita mungkin sudah tahu. Nah, tetapi ada cara lain yaitu di pasar nego. Jika teman-teman ingin memindahin saham di pasar nego ya sebenarnya bisa-bisa saja. Maksudnya apa? Teman-teman menggunakan akun YP lalu jualan di pasar nego ya saham GoTo. Lalu belanjalah dengan sekuritas yang lain yang misalkan AZ atau XY dan seterusnya untuk membelanjain saham tersebut. Nah, itu kan berarti terjadi pemindahan ya. Average price-nya tetapi tidak berubah. Misalkan kalau memang average price teman-teman yang ada di YP awalnya 326, lalu teman-teman jual di nego 326, maka pada saat masuk ke sekuritas selanjutnya AZ atau apapun itu, ya average-nya tetap 326. Nah, kelihatannya ada terjadi pembelian ya, tetapi sebenarnya hanya pindah tangan saja. Nah, ini artinya teman-teman jangan terburu-buru kemakan dengan broker summary ini. Maksudnya apa? Big player itu banyak sekali trik-trik mereka ya untuk memberikan persepsi supaya retail itu, oh ada big player nih yang mau masuk dengan harga mahal ya. Ini salah satu triknya mereka. Tetapi ingat disclaimer ya, saya masih tidak tahu siapa yang melakukan transaksi di 326. Ini saya hanya sharing idea. Ada kemungkinan ini hanya perpindahan tangan antar bandar yang dimana sebenarnya mereka tidak melakukan pembelian lebih banyak di saham GoTo karena memang tidak make sense untuk membeli sebuah saham yang 300 lebih kalau di market regular bisa dibeli dengan harga 90 lebih saja. Oke. Nah, teman-teman, untuk kuis video hari ini yang namanya adalah stock market cycles ya. Ini selalu terjadi di market manapun. Ini ada beberapa fase ya, fase akumulasi, markup, distribution, dan decline. Jadi teman-teman sekarang bisa tulis di kolom komentar di bawah ya, kira-kira IHSG ini sedang memasuki di fase yang di mana. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, IHSG kan seperti ini ya, 5 tahun terakhir grafiknya seperti ini. Kira-kira IHSG ini masuk di fase distribusi kah, markup, atau decline, dan kalau memang ada di decline, di bagian yang mana. Dan ini sangat penting buat teman-teman kuasai ya, karena stock market cycles ini yang menentukan juga performance teman-teman di market. Kalau teman-teman masih belum menguasai stock market cycles, maka performance teman-teman belum akan maksimal. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan berbagai informasi terbaru seputar saham. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.